yang telah ditetapkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dalam suatu pembelajaran, guru menyuruh siswa ke perpustakaan untuk menonton tayangan terjadinya tsunami di Aceh. Guru tersebut dalam proses mengajar telah menggunakan media. Media yang digunakan adalah titik-titik A. Audio, B. Visual, C. Audiovisual, atau D. Proyeksi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Audiovisual. Kita lihat pembahasannya. Menggunakan media berbasis audiovisual seperti film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktek, dan lain-lain. Film merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Oke, kita next ke soal nomor 2. Dalam mata pelajaran IPA, guru tidak saja menjelaskan tentang tumbuhan tetapi juga menunjukkan tanaman asli yang dibawa ke kelas. Membawa tanaman ke kelas dalam pembelajaran IPA mempunyai manfaat titik-titik. A. Memberikan pengalaman belajar yang bervariasi. B. Memenuhi minat siswa yang bervariasi. C. Membentuk sikap siswa. Atau D. Memperlihatkan objek yang terlalu kecil atau besar. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Memperlihatkan objek yang terlalu kecil atau besar. Kita lihat pembahasannya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin alat indera. Media konkret dapat memberikan pengguna atau siswa pengalaman langsung dan nyata. Pengalaman keindahan yang tidak dapat melalui media lain. Untuk memungkinkan suatu media konkret ditampilkan dalam suatu ruangan kadang sulit karena ukurannya yang terlalu besar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Memberikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa dan masyarakat untuk berpikir kritis, memberi pengalaman yang bermakna, serta mengembangkan dan memperluas cakrawala berpikir siswa merupakan fungsi media pembelajaran dalam A. Budaya, B. Sosial, C. Edukatif, atau D. Ekonomis. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Edukatif. Kita lihat pembahasannya. Fungsi dari edukatif yaitu memberikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa dan masyarakat untuk berpikir kritis, kemudian memberi pengalaman yang bermakna, serta mengembangkan dan memperluas cakrawala berpikir siswa. Kemudian fungsi sosial, memberikan informasi autentik dalam berbagai bidang kehidupan, dan konsep yang sama pada setiap orang, sehingga dapat memperluas pergaulan, pengenalan, pemahaman tentang orang, adat istiadat, dan cara bergaul. Kemudian fungsi ekonomis, dengan menggunakan media pendidikan, pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan efisien. Penyampaian materi dapat menekan sedikit mungkin penggunaan biaya, tenaga, serta waktu, tanpa mengurangi efektivitas dalam
pencapaian tujuan. Kemudian yang terakhir, fungsi budaya, memberikan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia. Kemudian dapat mewariskan dan meneruskan unsur-unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat pengaruh media dalam pembelajaran. Media pembelajaran dalam menggunakan media konkret dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran di sekolah, yaitu A. Pembelajaran menjadi lebih banyak melakukan kegiatan belajar. B. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal. C. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Atau D. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara peserta didik dengan guru. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, yang bukan merupakan manfaat pengaruh media, yaitu pembelajaran menjadi lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Kita lihat pembahasannya. Menurut Perdana tahun 2007, dalam media konkret mempunyai 5 manfaat, yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Kemudian yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara peserta didik dengan guru. Yang keempat, memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kemudian yang terakhir, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan prestasi yang sama. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Media yang menggunakan radio, tape recorder, laboratorium bahasa merupakan media pembelajaran. A. Visual, B. Audio, C. Visual diam, atau D. Visual gerak. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Visual audio, Kita lihat pembahasannya. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Seperti contoh radio, tape recorder, dan laboratorium bahasa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa dinamakan A. Media pembelajaran, B. Evaluasi pembelajaran, C. Metode pembelajaran, atau D. Model pembelajaran. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, media pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, kemudian dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada peserta didik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Media yang menggunakan film bingkai atau slide bersuara merupakan media pembelajaran. A. Studi tour, B. Audio visual diam, C. Visual diam, atau D. Visual bergerak. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Audio visual diam. Kita lihat pembahasannya. Audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film bingkai suara atau sound slide. Adalah suatu film berukuran 35 mm
yang biasanya dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci dari karton atau plastik. Sebagai suatu program film bingkai sangat bervariasi. Panjang pendek film bingkai tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan materi yang ingin disajikan. Ada program yang selesai dalam 1 menit, tapi ada pula yang hingga 1 jam atau lebih. Namun yang lazim, satu film bingkai bersuara atau sound slide lamanya berkisar antara 10 sampai 30 menit. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langkah, membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya, membuat konsep abstrak ke konsep konkret, memberi kesamaan persepsi, mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak, menyajikan ulang informasi secara konsisten dan memberi suasana yang belajar yang tidak tertekan, santai, dan menarik, merupakan fungsi media sebagai A. Metode eksperimen, B. Menjadi konkret, C. Pembangkit motivasi belajar, atau D. Perhatian siswa. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Pembangkit motivasi belajar. Kita lihat pembahasannya. Guru yang menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dapat membuat suasana kelas lebih hidup. Salah satu penyebabnya karena media pembelajaran mempunyai fungsi penting, yaitu sebagai motivasi belajar. Siswa akan termotivasi untuk belajar bila guru mengajar di kelas mereka dengan menggunakan beragam media pembelajaran yang sesuai. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Media yang menggunakan pembelajaran langsung ke objek atau tempat studi seperti museum, candi, merupakan pembelajaran A. Studi tour, B. Audio, C. Visual diam, atau D. Visual gerak. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Studi tour. Kita lihat pembahasannya. Pada model studi tour ini, guru mengajak peserta didik ke objek tertentu untuk mempelajari sesuatu. Ini berbeda dengan dharma wisata yang tujuannya adalah rekreasi. Model studi tour berguna bagi peserta didik dalam memahami kehidupan real beserta segala masalahnya. Contohnya museum, candi, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Untuk membantu siswa menguasai kemampuan menggambar berbagai bangun datar, guru menggunakan poster berbagai gambar bangun datar dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan media tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan karakteristik media pembelajaran, yaitu A. Tujuan pembelajaran, B. Karakteristik siswa, C. Situasi dan kondisi kelas, atau D. Sesuai fungsi dan tujuan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Sesuai fungsi dan tujuan. Kita lihat pembahasannya. Media pembelajaran yang digunakan oleh pengajar dalam membantu proses belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan fungsi pengajaran. Dalam artian, media yang digunakan dalam pembelajaran disesuaikan dengan fungsi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.